Gara-gara keseringan nonton Leslar, saya jadi tahu kalau di Indonesia sekarang banyak artis yang kawin muda. Dan sebenarnya saya sendiri termasuk pelaku kawin muda ini. Padahal menurut penelitian, kawin muda rentan bercerai. Ayu Petring dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Teman-teman, akhir-akhir ini saya sedang kecanduan Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Aku bahagia benih cinta yang kau tanam. Ada nggak di antara kalian yang suka juga dengan mereka? Menurut saya mereka berdua tuh cocok banget, kompak banget, dan saya ikut-ikutan jadi netizen yang mendoakan semoga mereka benar-benar berjodoh. Gara-gara Lesti, sekarang lagu dangdut yang dia nyanyikan nempel di otak saya. Anyway, kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia, termasuk juga pada Lesti dan Rizky Bilar yang ditinggal kawin, banyak orang di Indonesia sekarang yang pengen kawin muda. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hal itu, dan seperti yang saya selalu bilang, saya nggak mau membahas tentang agama. Jadi saya nggak akan bahas tentang ta'aruf ya di sini, apalagi saya bukan ahlinya. Tapi mungkin di sini bisa dibilang saya dan suami saya juga adalah pelaku kawin muda. Jadi kan ada relasinya, dari situ kita bisa bikin konten ini. Menurut undang-undang pemerintah yang sudah diganti ya, diperbarui, batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun. Kalau kalian Google, bisa dilihat dari berbagai hasil penelitian di luar negeri, kalau usia ideal untuk menikah adalah di atas 25 sampai dengan 30 tahun. Jadi yang jelas bukan awal 20-an. Nah, yang jadi masalah katanya, kalau kita menikah di usia yang semakin muda, maka resiko perceraian akan semakin tinggi. Kok bisa? Ini yang akan kita bahas. Gampangannya, orang yang masih muda itu ya belum stabil. Pikirannya masih gampang dipengaruhi. Kalau mereka melihat postingan di WA, pendiriannya belum kuat. Terus yang jelas belum mapan secara finansial. Saya ingat-ingat dulu ketika saya umur 19 tahun, itu tahun 1999. Waktu itu saya masih kuliah, belum kerja, gampang baperan, terus penakut juga. Kalau misalnya saya harus menghadap dosen gitu, saya takut banget. Kemudian kalau saya ada duit sedikit waktu itu, nggak saya tabung, saya gunakan untuk beli merchandise Westlife. Saat itu yang sedang tenar adalah grup boyband namanya Westlife. Ya, kalau saya bayangkan anak seusia saya waktu itu 19 itu masih anak-anak banget. Jadi saya bisa bayangkan perasaan orang tua Lesti ketika Lesti dilamar oleh Rizky yang dulu ya, bukan Rizky yang sekarang, di salah satu acara TV. Di videonya ada di YouTube, kalian bisa Google sendiri. Itu Bapak Lesti marah-marah, nggak tahu katanya juga itu settingan, memang tuntutan dari acaranya begitu. Jadi sebenarnya beliau nggak bener-bener marah, tapi yang kita lihat di situ sepertinya beliau marah dan gak setuju sama hubungan mereka. Tapi dari kacamata orang tua, saya sekarang kan juga sudah orang tua, anak umur 19 tahun, baru lulus SMA, kayaknya juga belum waktunya menikah gitu. Sekarang umur saya 40 dan saya tahu saya adalah seorang yang sangat berbeda dengan ketika saya berumur 19. Yang jelas keuangan lebih mantap karena dulu saya kerja beberapa tahun, jadi bisa nabung juga, dan sekarang suami juga kondisi keuangan sudah lebih bagus. Saya hidup di luar negeri hampir 18 tahun. Dari situ banyak yang saya lihat, saya dengar, diperlakukan orang berbagai macam, dari orang yang baik sekali sampai orang yang bentak-bentak saya hanya karena warna kulit saya seperti ini. Jadi saya bisa lebih menempatkan diri di dalam masyarakat.
dengan orang ini saya bersikap ini, dengan orang yang itu saya bersikap itu. Saya lebih tahu. Saya nggak gampang emosi, nggak nangisan seperti waktu dulu dibentak orang di telepon itu saya kaget, takut nangis. Sekarang enggak lagi. Dan semua yang saya omongkan ini tadi butuh proses yang panjang bertahun-tahun, nggak cuma terjadi dalam sehari 2 hari. Jadi di sini yang mau saya tekankan itu adalah pentingnya pengalaman hidup. Hidup dengan masyarakat, dengan orang banyak, hidup dengan keluarga, kemudian berantem dengan pasangan. Pengalaman ini bisa kita dapatkan seiring dengan perjalanan waktu. Jadi dengan bertambahnya umur diharapkan pengalaman kita juga akan bertambah banyak. Dan itu semua kita harus mengalami sendiri baru kita bisa mendapatkan pengalaman. Seperti kita main game, semakin level kita naik, pasti pengalaman kita juga akan bertambah. Tapi ada kalanya tidak seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua orang yang bertambah umur makin dewasa. Ada juga orang yang misalnya seumuran dengan saya 40-an tapi seumur hidup masih nebeng di rumah orang tua, nggak kerja, nganggur, mungkin hanya nonton drakor seharian. Saya suka nonton drakor tapi juga lihat-lihat waktunya lah ya. Jadi pengalaman apa yang mereka dapatkan? Ya mungkin bahasa Koreanya makin bagus, tapi kalau kita nggak pernah ketemu orang beneran, kita cuma nonton dari TV, bagaimana kita bisa lebih luas dalam pergaulan? Bagaimana kita tahu cara menghibur pacar yang sedang ngambek? Bagaimana kita tahu cara meluluhkan hati calon mertua? Kan nggak bisa. Jadi di sini kata kuncinya adalah pengalaman. Nah sekarang kalau kita lihat lagi para artis muda yang sudah kawin seperti Dinda Hao dengan Ray, kemudian Rizky dengan istrinya Nadia dan lain sebagainya. Kok bisa mereka kawin muda? Ya yang nikahnya baru-baru ini saja, kita kan belum bisa lihat kelanjutannya nanti bagaimana. Tapi yang jelas kita jangan menyamakan orang-orang biasa seperti saya juga dan kebanyakan orang muda lainnya yang berasal dari kalangan menengah. Artis itu kan kaya. Masalah pengalaman itu masalah nanti. Yang jelas untuk mata pencaharian mereka sudah punya. Anak mereka nggak akan kelaparan. Jadi ya nggak bisa disamakan. Kalau kita lihat mayoritas anak yang berusia di awal-awal 20 tahunan, biasanya mereka belum mapan. Kecuali para artis itu tadi ya. Apalagi mereka yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ya memang benar rezeki itu sudah ada yang mengatur. Faktanya banyak di sekitar kita orang yang kawin muda, pekerjaan serabutan, gaji di bawah UMR, sudah dicukup-cukupin tapi juga belum cukup. Kok ada yang tanya di pojok sana itu? Katanya, Mbak Ayu, terus kalau dulu Mbak Ayu menikah muda, bagaimana dengan kondisi keuangannya? Nah, pengalaman saya menikah dulu tahun 2003. Usia sebaya, sama-sama baru setahun lulus kuliah, kerjaan belum mapan. Jadi kami termasuk dari golongan yang biasa-biasa ini saja tadi ya, nggak kayak para artis. Secara finansial, keadaan keuangan kami belum mapan. Gaji suami sedikit sekali dan saya nggak bisa kerja waktu itu. Pertama datang ke Hongaria, saya nggak bisa bahasa Hongaria, jadi nggak bisa kerja dan secara psikologis banyak masalah, sering nangis dan kangen keluarga di rumah di Indonesia, homesick dan lain sebagainya. Tapi dari segi keuangan kami sudah bikin planning. Jadi suami saya memang karena dia baru kerja ya otomatis gajinya sedikit. Tapi kami sudah ada pandangan makin lama dia bekerja pastilah gajinya akan naik. Dia bisa pindah ke perusahaan yang lebih besar, pindah ke kota yang lebih besar, karena kita tinggal di kota kecil dengan kita tinggal yang di kota lebih besar, pastikan lebih banyak kesempatan untuk bekerja. Sampai akhirnya kami pindah ke Singapura. Di situ kesempatan kerja untuk suami saya terbuka lebar dan bahkan akhirnya saya juga bisa bekerja dan dari situ perekonomian keluarga kami jadi lebih stabil. Jadi untuk kami ya ceritanya memang sama-sama mulai dari bawah, sama-sama dari nol sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya mungkin bisa saya klarifikasi dari sini, kalau kita kawin muda tapi hanya untuk kita berdua, saya dan suami, itu nggak ada masalah sebenarnya. Gaji kecil pun dicukup-cukupkan itu bisa, karena saya butuh apa sih? Saya cuma butuh makan, tempat tinggal, itu pun ngontrak saya juga nggak keberatan. Baju pun nggak harus beli setiap bulan, kadang-kadang saja kalau mungkin baju sudah usang semua ya mungkin beli 1-2 itu saja, dan itu duit seberapapun ya dicukup-cukupkan teman-teman.
Untuk kami waktu itu, daripada setiap tahun ayah Matt membuang uang untuk nengok saya ke Indonesia, yang itu kan butuh duit besar juga. Jadi kita dipercepat menikah, tapi sudah ada persetujuan dari awal kalau kita jangan punya anak dulu karena kasihan anaknya. Jadi kita buat hidup kita lebih baik dulu, lebih settle, baru merencanakan anak. Dan untuk kami itu butuh waktu sekitar 5 tahun. Susahnya kalau kawin muda itu biasanya di Indonesia, begitu kawin langsung mau punya anak. Pengen punya anak tapi nggak punya duit. Anak belum keluar, masih dalam kandungan saja sudah butuh biaya untuk ke dokter. Lahirannya butuh biaya banyak lagi. Apalagi kalau sesar, ternyata anaknya sungsang seperti Matt itu harus disesar. Itu aduh. Dan itu kalau gaji ayahnya masih kecil banget yang nggak cukup, terus gimana? Punya anak itu juga nggak hanya soal keuangan saja, soal waktu, persiapan lahir dan batin. Setelah punya anak beberapa tahun kita nggak bisa tidur. Kalau malam harus bangun kasih susu dan lain sebagainya. Untuk Matt itu sampai 3 tahun dia nggak bisa tidur semalaman, dan itu susah sekali. Untuk ibu-ibu muda pasti akan lebih menderita kalau misalnya mereka punya anak langsung setelah menikah. Belum puas untuk pacaran, suami istrinya sudah punya anak, kemudian harus dibagi, kasih sayang harus dibagi dengan anak. Dan kadang itu malah bisa merenggangkan hubungan suami istri, karena bapaknya cemburu kan, ibunya selalu sibuk dengan anaknya. Sementara ibunya nanti juga komplain, capek seharian ngurusin anak sementara suami gak mau bantu. Masalah seperti itu selalu ada. Dan biasanya untuk pasangan yang umurnya lebih dewasa akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dan begini ya, kalau kita menikah muda, istri itu masih bisa bekerja selama belum ada anak. Tapi begitu sudah ada anak, ya harus ada seseorang yang menjaga anaknya. Kalau enggak, ibunya gak bisa kerja. Keadaan ekonomi keluarga yang dulu sudah pas-pasan, ya makin parah lagi karena ibunya nggak bisa kerja. Memang uang itu bukan segalanya, tapi sekarang ini segalanya butuh uang. Mau ke dokter butuh uang, mau sekolah butuh uang, mau liburan butuh uang, mau punya rumah harus punya uang juga. Jadi banyak kita lihat di sekitar kita keluarga yang menderita karena keadaan seperti ini. Ya mereka hidup susah. Kemudian setelah anak dewasa, banyak kan orang tua yang minta anak untuk membahagiakan mereka, atau apapun lah, minta dibelikan rumah atau yang lain sebagainya. Yang jelas anak itu tidak pernah minta dilahirkan. Jadi nggak adil kalau kita sebagai orang tua membebani mereka dengan macam-macam tuntutan seperti itu. Ya kalau anaknya mampu, kalau tidak, bagaimana kalau mereka juga kawin muda, kemudian gaji di bawah UMR, kemudian mereka punya anak lagi dan kemudian menuntut anaknya juga sama. Ya kasihan sekali. Jadi yang jelas untuk saya menikah itu harus srek dulu, harus cocok dengan pasangan, bukan karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Ya kalau kita mikir hawa nafsu, semua orang itu punya. Saya juga punya hawa nafsu, pengen shopping baju yang cantik-cantik. Tapi kan ada yang namanya kontrol diri.